Bang Andrew. Siap. Lu niatnya iseng apa gimana sih itu? Sekarang kan lagi musim corona, orang susah nyari kerjaan, lu mau malah resign dari pabrik. Emang niat lu kayak gimana sih? Nah, Bener. menarik nih, pertanyaan yang bagus nih. Tujuan lu apa sih keluar dari pabrik? Nah, menarik nih. Tujuan keluar dari pabrik. Kalau dibilang tujuan, berarti apa alasannya keluar dari pabrik maksudnya gitu. Ya, bener. Kalau ditanya alasan, nggak ada alasan sih. Keluar aja, udah. Atau enggak penyebab lu keluar? Emang yang ada di dalam unek-unek lu apa sih? Penyebab gua keluar ya. Bisa dibilang mungkin jenuh ya. Ah, lama gitu di pabrik. Sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun 4 tahun, 4 tahun. Nah, yang lu rasain sehingga lu mau keluar, mana kenapa? Kan sekarang banyak orang yang nyari kerjaan susah loh. Nah, banyak sih pertanyaan kayak gini ya. Lu kan sekarang bisa dibilang malah nganggur. Ya, nganggur. Nyari kerjaan Mungkin lagi secara kan susah. materi ya, emang iya, nggak ada pemasukan mungkin. Pengeluaran mah udah pasti misalkan ya. Tapi pemasukan nggak ada karena nganggur ini. Pertanyaan kayak gini banyak Bang Jai. Lu kok aneh katanya orang mau kerja. Lu yang udah kerja enak-enak malah keluar. Yang di PHK juga nyari kerja katanya. Pasti ada titik poinnya satu lah. Titik poin itu apa? Intinya pengen mencoba apa ya? Yang lain gitu, intinya lah. Maksudnya kan kita udah nyoba di pabrik. Udah bukan bentar ya. Tadi kan setahun lebih 4 tahun, berarti 5 tahunan gitu. Jadi Lu gimana sih? Setahun apa 5 tahun? iya, setahun lebih 4 tahun Berarti kerja. 5 tahun bilang Nah, kayak dari 5 awal tahun gitu. 5 tahun. Ngehel. Jadi udah lama ibaratnya ya. Jadi dirasa-rasa ya. Kayaknya gitu-gitu aja gitu. Logikanya kan kalau kita ngelakuin sesuatu tapi hasilnya gitu aja, tapi kita ngulang lagi ngelakuin gitu, ya pastinya hasil gitu lagi. Makanya saya mau nyoba ngelakuin. Lu mau keluar yang lain. dari zona nyaman. Mungkin yang dimaksud zona nyaman itu mungkin ya. Jadi intinya keluar dari pabrik itu karena jenuh sama rutinitas pabrik mungkin. Bukan masalah gaji sih. Kalau gaji mah kecil emang. Terus keseharian setelah keluar dari pabrik? Ya gini. Kayak gini ngomong nggak jelas, ngobrol cerita sama orang bahwa gue bahagia keluar dari pabrik, bahwa gue happy setelah keluar dari pabrik. Jadi bercerita kepada orang-orang yang nanya, istilahnya yang ngeremehin kenapa lu keluar, padahal orang-orang membutuhkan. Nah, gue membuktikan dengan cara gue cerita begini, membuktikan bahwa gue itu bahagia dengan keluar. Soalnya istilah kata orang lain membuktikan dengan kesuksesan yang mungkin kesuksesannya belum lu dapat, lu menjawabnya dengan kebahagiaan lu itu. Sedangkan lu istilahnya materi tercukupi waktu di pabrik tapi gitu-gitu aja lu merasa jenuh. Maksudnya ke situ ya. Nggak menikmati kehidupan gitu. Jadi setelah keluar dari pabrik ya bisa dibilang materi kosong tapi hidup terasa lebih nikmat gitu. Lebih nikmat. Nah, soalnya kan definisi kesuksesan kan bukan mungkin tergantung orang juga ya. Ada yang mendefinisikan sukses itu banyak duit, mungkin istilahnya kaya lah baru dia bisa bilang itu sukses. Kalau menurut gua mah bukan. Jadi sukses itu kita merasa tenang aja udah sukses. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman. Buat yang apa nih, pesan buat yang nonton, pesan yang posisi, maksudnya teman-teman yang nonton yang posisi masih di pabrik apa gimana? Ya mungkin siapa tahu ada yang terinspirasi. Buat teman-teman ya yang masih bekerja ya, intinya ikuti aja kata hati, ikuti, jangan kata orang. Kalau lu mau berhenti ya udah berhenti, nggak usah mikirin ntar gua makan gimana. Buktinya lu kalau nggak salah lu nganggur udah 2 bulan ya. 2 bulan. Tapi lu sekarang masih sehat-sehat aja. Sehat, gemukan gua malahan tuh. Tabungan padahal lu nggak punya, tapi makan tiap hari. Ngerokok nih.
Intinya berarti meskipun keluar dari kerjaan rezeki dapat dari mana aja ya. Jadi maksudnya gini loh. Jadi maksudnya bukan ngeremehin yang kerja pabrik. Kalau emang lu punya pemikiran pengen keluar, ngerasa nggak nyaman dengan aturan-aturan, ya udah keluar aja. Jangan takut gitu ya. Jangan takut. Ya contohnya kayak gue meskipun nggak sukses. Nah, nggak sukses menurut kalian, tapi menurut gua sukses. Ya, tapi gue merasa sukses dalam kehidupan nyata. Gue lebih bisa menikmati kehidupan bisa lebih itu. menikmati. Contohnya aja kalau ada saudara. Tapi emang lu nggak merasa takut nggak bisa makan, apalah, misalkan kan nyari kerjaan udah 2 bulan juga susah lu. Iya. Tapi untuk menopang keseharian lu sekarang dapatnya dari apa? Tapi sempet heran juga ya sih ya. Kerja kagak, tapi makan bisa gitu maksudnya. Walaupun sekarang belum makan nih dari pagi. Tapi bukan karena emang nggak ada, karena belum pengen gitu. Tapi istilahnya ada aja, Pak. Tapi apa? Mungkin secara ini ya kalau kita ngandelin. Yang gue heran, jadi gini yang gue heran. Pohoeng ya. Lu kan ojek online juga ya. Lah lu nggak kayak ojek online yang lain. Santuy ya. Lu mah bukan santuy lagi, jatuhnya males. Istilah kata udah dapet duit makan aja, udah lu mah nggak online lagi. Ya saya mah pikirannya gini bang, kalau kita misalkan ngojek udah dapat buat makan, ya udah misalkan yang penting kan cukup buat hari ini, buat besok ya biarin besok lagi gitu nyarinya. Masa kalah sama burung aja nyari pagi buat hari ini doang, maksudnya nggak stok kayak manusia. Manusia kan nyetok beras, tapi stok apa banyak orang rata-ratanya ketakutan, salah satunya dari sisi kesehatan. Misalnya kayak gini, kalau kita nggak nabung misalkan ya, oh siapa tahu besok mah nggak bisa kerja, sakit ngedadak ya, sakit ngedadak gitu, nggak ada biaya gitu. Iya, jangankan biaya buat makan besok aja belum ada. Emang sih rata-rata punya pemikiran kayak gitu. Apa lu nggak takut ada dalam posisi itu? Apa ya, kalau dibilang takut enggak sih, tapi nggak punya pemikiran ke situ bang. Maksudnya nggak punya pemikiran kalau sakit. Lu yakin bahwa rezeki itu istilahnya sudah ada yang mengatur? Yakin banget. Justru kalau kita ibaratnya nyimpen rezeki ya buat mempersiapkan, wah kalau sakit nih gua, kalau udah ada tabungan mah enak kan, kalau sakit berobat. Justru kayak memancing diri sendiri buat sakit gitu loh. Maksudnya supaya tabungan itu kepake buat berobat tadi, karena kita udah mempersiapkan. Jadi istilahnya gitu. Jadi gua emang gak mempersiapkan, makanya mungkin gak sakit. Yang gue tahu lu kan udah 2 bulan ya resign ya. Kesulitan apa yang lu alami? Kesulitan ya, mungkin nggak ada kesulitan ya, bisa dibilang nggak ada, soalnya belum ada tujuan, nggak ada yang pengen dicapai, makanya nggak ada namanya kesulitan, itu nggak ada. Intinya buat makan aja, bisa ngerokok untuk saat ini mah udah gitu aja, belum ada kedepannya, masih ingin menikmati. Berarti nganggur gitu. Kategori sukses menurut lu berarti istilahnya ya gue sehat, gue makan, istilahnya gue menikmati hidup bahagia sekarang tanpa ada yang mengekang. Kerja harus jam 7 pagi, tanda kutip ya, bukan mengucilkan yang kerja maksudnya ya, itu kan beda-beda orang ya istilahnya. Jadi lu termasuk orang yang kayak gitu ya, lu yang ya pokoknya happy aja, setiap hari happy aja, nggak memikirkan hari esok. Itu kayak kan penting gak sih sebenarnya memikirkan hari esok? Kalau dibilang penting, cuman bukan itu intinya. Gue sambil ngerokok ya, tadi bukan ngerokok soalnya. Kalau penting mah penting, cuman poinnya itu bukan, emang kita tahu esok masih ada. Kalau kita ngumpulin duit, kalau mati gimana itu duitnya? Ya juga sih. Nggak kemakan. Tapi seenggaknya kan ada istilahnya saudara, orang tua, apa anak nanti misalkan kalau kita punya tabungan kan enak. Nah menurut Anda itu harus gimana? Nah kita balik lagi nih,
kalau kita berbicara tentang hari esok, otomatis hari masa depan ya. Dengan kita mempersiapkan masa depan, artinya kita percaya pada diri sendiri dong, bukan percaya sama Tuhan. Maksudnya kita mempersiapkan itu karena kita takut kan, ke depannya kita mau jadi apa. Sedangkan masa depan manusia kan udah ditentukan sama Tuhan kan. Berarti kalau kita mempersiapkan sama aja nggak percaya Tuhan. Ya berarti Mungkin kesimpulannya kayak gitu. Jadi Anda termasuk yang yakin banget segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Mau kita direncanain, mungkin emang kalau direncanain mendekati 100% ya mungkin, tapi mungkin itu memang kebetulan. Walaupun kita rencana sematang mungkin, kalau emang bukan kebetulan takdirnya Tuhan, unik nih, nggak bakalan unik untuk dibahas, unik nih. Kebetulan, emang sebenarnya kebetulan itu ada apa sebenarnya kebetulan itu yang sudah terencanakan, cuman waktunya aja yang pas banget gitu. Jadi kita nyebutnya kebetulan. Apa emang sudah terencanakan? Sebenarnya bahasa manusia doang kebetulan mah. Misalkan kita nih, apa ya contohnya ya, melakukan sesuatu lah. Misalkan melakukan sesuatu, taruhlah usaha atau apa, kita berhasil, bisa dibilang sukses lah. Otomatis kan kita punya asumsi berkat kerja keras gua nih berhasil. Sebenarnya itu kebetulan, emang takdirnya diberhasilkan. Kemudian kita sikap kita atau rencana kita mempersiapkan seperti itu sehingga menopang untuk keberhasilan tersebut. Padahal emang ditakdirkannya seperti itu. Tapi kita menganggap bahwa itu emang rencana kita. Padahal itu sebenarnya udah skenarionya gitu. Cuman kita menganggap wajar lah berhasil juga, emang udah direncanakan. Coba aja lihat dia misalkan nggak punya rencana, hidupnya gitu-gitu aja. Emang dia nggak punya rencana juga udah skenario dia, udah skenario Tuhan maksudnya. Emang dia hidupnya dibikin gitu. Sebaliknya kalau dia rencana juga kayak kita, belum tentu dia berhasil. Cuman pas dia kebetulan malas, hidupnya gitu-gitu aja. Kebetulan takdir aja gitu, dia sikapnya kayak gitu posisinya. Ya kalau boleh menyimpulkan, berarti perkataan lu dari awal, satu poinnya menurut gue, lu menemukan titik balik kebahagiaan lu, kenikmatan hidup lu ketika lu menuruti kata hati lu. Ya, intinya ya, lu kan pengen keluar, cuman tadinya ditahan-tahan, istilahnya takut gini lah, takut gitulah, sehingga lu kerjanya males di pabrik ya kan, lu terbebani dengan pabrik, lu terbebani dengan kerja lu terbebani segalanya lah. Tapi setelah itu lu ngerasa bebas, berarti intinya lu lebih bahagia meskipun materi tidak ada, istilahnya ya kan. Soalnya kan definisi bahagia beda-beda kan Bang ya. Kalau saya bukan ke materi bahagia itu. Gak tahu kalau orang lain mungkin nggak punya uang, nggak sumpek mungkin gak bahagia. Kalau saya beda, nggak punya uang. Kalau emang fokusnya bahagia bukan materi mah bahagia aja. Nah berarti itu teman-teman poinnya, ikuti kata hati masing-masing. Jangan kata orang. Buktinya teman gue nih udah ngikutin kata hatimu meskipun hidupnya menurut orang lain belangsak, ya menurut gue juga belangsak sih istilahnya. Mau makan aja harus ngojek dulu istilahnya, tapi dia merasa lebih bahagia ketika dia lagi di pabrik istilahnya, kayak gitu guys. Tapi walaupun buat makan istilahnya hasil dari ngojek mah sebenarnya sampingan doang Bang. Sampingan doang. Jadi kerjaan lo sebenarnya nganggur. Aslinya mah nganggur. Kalau ngojek sampingan doang. Ini temen gue bener-bener hancur. Jadi intinya apa ya? Masa kerjaannya nganggur, ngojeknya sampingan. Apa ya istilahnya, jangan ketergantungan ya sama apapun, mungkin baik itu manusia, baik itu termasuk pekerjaan mungkin. Kan ada orang yang ngomong kayak gini ya, kalau gua nggak kerja di sini mau makan apa anak bini gua, katanya. Itu kan istilahnya secara tidak langsung menduakan Tuhan ya, bisa dibilang menduakan Tuhan mungkin. Nah inget lagi gue, Sujiwo Tejo pun budayawan, lu tau nggak itu? Oh iya. Ya, itu juga pernah berkata, lu katanya lu khawatir besok nggak bisa makan,
lu menyiapkan besok untuk makan, berarti lu istilahnya sudah menistakan Tuhan, menduakan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Wah, benar. Dia bilangnya kayak gitu singkatnya. Benar. Menurut dia bahkan yang menistakan Al-Quran, agama, itu levelnya menistakan rendah gitu. Maksudnya. Nah, ketika lu punya pemikiran besok gue makan enggak ya, nah itu jatuhnya lu lebih parah. Yang lebih gitu, yang gue tangkap ya. Nah, iya. Maksudnya kayak gitu. Emang iya sih kalau kita menistakan nginjak-nginjak Al-Quran misalkan, itu pasti ada motif. Ya. Pengen terkenal lah, pengen ada yang ngedebat lah, terus pengen viral apa. Kalau kita berbicara, wah kalau gue nggak kerja besok makan apa, itu sebenarnya dari hati paling dalam ya justrunya, nggak ada motif apa-apa justru. Nah, kalau boleh tahu konsep lu terhadap Tuhan sebenarnya gimana sih? Maksudnya kedekatan lu sama Tuhan sehingga lu seyakin itu Tuhan bakal merawat lu, memelihara lu? Dari pengalaman mungkin, Bang. Contohnya? Dari pengalaman. Contoh dari pengalaman pribadi aja. Ya. Masalah rezeki mungkin. Ngojek nih ya. Secara logika kan, kalau kita pengen dapat penumpang kita melipir ya kemana ya. Baru dapat mungkin. Ya. Kalau diam aja kan logikanya mana dapat, orang malas. Ya. Mau dapat dari mana lu mah diam aja di sini. Keluarlah nyari-nyari. Nyatanya enggak. Kadang diam dapat orderan, kadang melipir enggak. Kesimpulannya kan berarti bukan usaha kita yang menentukan artinya. Kalau secara logika tadi mah gua melipir bensin udah habis kan. Aturan dapat banyak daripada diam. Itu sering terjadi kayak gitu. Sering. Makanya kenapa enggak istilahnya nggak memikirkan hari esok ya kayak gitu. Bukti-buktinya itu. Tapi lu ada nggak di satu titik lu emang bener-bener nggak punya duit gitu, istilahnya pengen makan tapi lu nggak punya gitu sampai segitunya? Pernah. Pernah. Dulu ya waktu masih di pabrik. Bisa kan tau lah kalau pabrik mah ada tanggal tua gitu kan. Iya. Nah, tanggal tua itu benar-benar nggak punya duit sama sekali. Punya duit mungkin goceng ya, cuman buat makan ada, istilahnya paling bisa ngojek, itu juga kalau dapat. Seperti kata gua tadi, melipir juga kadang nggak dapat. Ya. Ujung-ujungnya bensin habis, malah buat beli bensin juga mana ada duit goceng doang, istilahnya itu buat. Jadi lu pernah dalam kehidupan yang di titik lu pernah megang duit cuman goceng doang? Pernah. Waktu tanggal tua itu akhirnya udahlah. Awalnya emang masih ragu sih. Ya. Mau ngejalanin hidup kayak gitu. Tapi ya udah jalanin aja lah. Akhirnya modal kuota doang, hidupin aplikasi ngojek. Ya udah melipir aja. Mau bensin habis ya udah habis. Maksudnya yang penting kita udah berusaha. Kalau ada Tuhan lah. Lalu kan pengen pegang duit goceng doang nih. Ya istilahnya kan secara logika. Kalau misalkan mogok di jalan habis bensin gimana? Secara logika kan gitu. Ya. Daripada kita istilahnya buat melipir, mending buat makan lumayan kan, beli mie misalkan. Iya. Ya. Daripada ngabisin bensin buat melipir. Tapi iya kalau dapet. Coba kalau nggak dapet. Nah itu pertanyaannya itu, kalau dapet nggak. Tapi gimana tuh? Mungkin karena keyakinan ya. Gua yakin banget. Masa iya sih manusia nggak dikasih rezeki gitu. Apalagi gua udah berkorban ngabisin bensin. Ya. Mendingan istilahnya tidur kan daripada keliling-keliling gak jelas, belum tentu dapat juga kan. Ini mah ya udah maksain keliling. Ngojek istilahnya, mau dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa, bensin habis, motor paling mogok. Lu hidupnya senekat itu ya? Iya. Hebat. Paling mogok motor ya udah gitu, tapi akhirnya melipir nggak lama dapat kira-kira dapat lah buat bensin sama makan mah, dibeliin bensin, akhirnya ngojek lagi terus dapat lagi buat makan, udah cukup buat makan, buat rokok, udah pulang. Emang tujuannya buat bertahan hidup hari ini doang, besoknya gitu lagi. Tapi gue jadi makin penasaran. Sebenarnya gue penasaran dengan kesederhanaan lu, pola pikir lu, istilahnya lu nggak kayak orang-orang kebanyakan gitu, memikirkan ketakutannya repot-repot ginilah, terjadi inilah. Lu sesantuy itu gitu maksudnya. Mungkin karena kepepet Bang ya. Karena kepepet. Kalau kita posisi punya tabungan mah ada duit 5.000 di tangan, tapi di ATM masih banyak misalkan. Hati kita itu nggak bakal seyakin itu. Nah biarinlah, ini habis tinggal ngambil di ATM. Tapi karena benar-benar nggak ada buat makan, cuman ada benar-benar ini 5.000,
ya udah serahin ke sama Tuhan aja. Masa Tuhan ngeberin hambanya gitu nyampe mati kelaparan, katanya rezeki ditanggung. Ya. Sedangkan lu udah berusaha ya, maksudnya gua dalam udah tanda kutip lu meskipun berkata rezeki ditanggung, lu nggak tidur doang iya kan. Istilahnya ada ya usaha. ya, jadi pasrah itu kan bukan cuma berdiam diri kan, pasrah itu kan jadi berusaha semampu kita. Kebetulan gua punya aplikasi ojek online, jadi gua memanfaatkan itu walaupun bensin sedikit nih. Secara logika kayak tadi habis di jalan, tapi gua ya udahlah terserah lah, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya mau mati ya mati. Emang mati kan di tangan Tuhan, masa mati nyampe mati kelaparan, berarti emang takdirnya gua mati kelaparan gitu aja intinya mah. Simpelnya nih gini, lu kurang lebih berarti di pabrik 1 tahun lebih 4 tahun. Ya Udah kira-kira 4 tahun 5 berarti tahun 5 tahun ya kan 5 tahun. Nah, lu jadi lucu gitu. 5 tahun. Perbandingannya sama lu nganggur 2 bulan, perbedaan apa yang didapat selama 5 tahun dan apa yang didapat selama 2 bulan, apa perbedaannya, keluh kesahnya apa, kesedihannya apa, maksudnya gimana tuh? Apa yang 5 tahun kalah sama yang 2 bulan? Apa wah gimana gitu istilahnya? Belum, istilahnya belum imbangan ya kalau dibanding-bandingkan yang 5 tahun sama 2 bulan mah secara durasi emang belum sebanding gitu. Maksudnya dibilang mungkin lebih enak nganggur posisi kayak gini emang karena setahun juga belum mungkin bang. Nggak tahu kalau udah sebelum mah, nggak tahu belangsak mungkin, nggak tahu lebih belangsak itu maksudnya. Jadi kalau untuk membandingkan untuk saat ini belum bisa membandingkan. Cuman secara pola pikir mungkin lebih enak kayak gini, santuy, nggak ada pikiran apa-apa, nggak. Nah, emang lu nggak punya pikiran nanti gue harus kedepannya gitu ya? Kedepannya harus ngehalalin anak orang, harus punya tabungan, nanti gimana? Gak kepikiran ke sono apa, maksudnya ya nanti juga istilahnya waktunya pasti ada jalannya, yang penting kita tetap berusaha dengan kapasitas apa yang kita mau, bukan karena terpaksa ya kan, terpaksa atas keinginan dari luar misalkan. Sebenarnya posisi sekarang santuy itu bukan hanya sekedar santuy bang. Definisi santuy itu bukan cuma tiap hari makan ngerokok misalkan ya, tidur, bukan hanya gitu. Tetap berusaha, cuman dalam artian bukan berusaha bekerja, meliarkan pikiran kita gitu, apa sih usaha yang cocok ke depannya, apa misalkan supaya kita ke depannya lebih